Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini dimanapun kita berada, kita tetap menjaga kesehatan, kita tetap dalam perlindungan Tuhan, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tetap bersekutu di dalam Tuhan, dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan, kita akan menaikkan penyembahan kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita angkat satu pujian seperti rusa yang haus.
kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Tiada hentinya terus Tuhan kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan perbuat di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, buat kesempatan ini Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami yang akan mendengarkannya Tuhan, berkati kami, biarlah apa yang kami dengar ini, firman-Mu ini Tuhan, yang kami dengar menjadi rema di dalam hidup kami, menjadi sesuatu hal yang baru di dalam hidup kami, dan menjadi orang-orang yang Tuhan pakai, menjadi orang-orang yang luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu juga yang juga Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas dalam penyampaian. Apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memampukan hamba-Mu untuk menerangkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita diberikan kesempatan lagi pada minggu ini untuk bisa bersekutu, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita di Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Filipi 3 ayat 7 sampai yang ke-10. Udah dapat semua Bapak Ibu? Sekali lagi Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah aku yang membacakan kebenaran firman Tuhan ini dan Bapak Ibu bisa menyimaknya. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ke-10. Beginilah firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat yang ke-10 Bapak Ibu, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin Bapak Ibu. Baik, firman Tuhan pada pagi hari ini, mungkin yang suka dengan tema, saya akan memberikan tema, yaitu milikilah hati yang mau diubahkan. Yaitu milikilah hati yang mau diubahkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, Filipi pasal 3 ayat yang ke-7, ayat yang ke-10 adalah merupakan komitmen seorang Rasul Paulus ketika dia mengenal Tuhan, ketika dia percaya kepada Tuhan dan hidupnya diubahkan total, secara total diubahkan. Hidupnya berubah secara total Bapak Ibu. Nah, dia mengambil sebuah komitmen untuk mengikuti Tuhan. Nah, pada pagi hari ini, mengapa saya bisa memberikan tema milikilah hati yang mau diubahkan? Mungkin kalau kita pikir, kalau Paulus tidak memiliki hati yang mau diubahkan, tentu tidak memiliki kerinduan untuk hidupnya untuk diubahkan. Mungkin dia tidak mengalami sesuatu hal di dalam hidupnya, atau dia tidak mengalami perubahan atau keubahan atau tindakan yang baik di dalam hidupnya. Mungkin dia tidak bisa mengenal Kristus di dalam hidupnya kalau dia tidak memiliki hati yang ingin diubahkan atau yang mau diubahkan. Nah, ini adalah merupakan suatu komitmen, ada suatu keputusan yang diambil oleh Paulus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu
di ayat yang ke-7 katanya, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini adalah Paulus mengatakan apa yang pernah dia lakukan dulu itu rugi, dia dianggap rugi semuanya Bapak Ibu. Itu dulu jika kita melihat Bapak Ibu, dulu itu Paulus orangnya apa yang tidak dia lakukan? Ya menganiaya orang Kristen, ya banyak hal-hal yang dia lakukan yang merupakan keuntungan bagi dirinya, yang ingin memuaskan dirinya. Banyak hal yang dia lakukan Bapak Ibu. Nah, tetapi di ayat yang ke-7 ini adalah dia benar-benar mengambil sebuah kesimpulan. Dia mengatakan itu adalah semuanya kuanggap rugi. Kenapa? Itu karena Kristus. Ini adalah kalau kita dilihat di perikopnya ini di ayat pasal yang ketiga ini Bapak Ibu, itu adalah kebenaran sejati. Ya. Ada suatu kebenaran di mana Paulus melihat ada kebenaran ketika dia mengambil keputusan, komitmen untuk mengikuti Tuhan, yaitu dia melihat suatu kebenaran yang mulia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita memiliki hidup atau pola hidup yang ingin diubahkan. Mungkin selama ini Bapak Ibu kita memiliki latar belakang, kita memiliki sifat yang masih tidak menyenangkan hati Tuhan atau masih memiliki sifat-sifat yang masih dibilang itu masih merugikan orang lain, masih membenci orang lain. Mungkin ada hal-hal di dalam diri kita yang masih tidak baik ya, kita bisa dibilang tidak baik ya. Nah, pada pagi hari ini Tuhan ingin kita itu memiliki hati yang ingin diubahkan. Tuhan mau kita itu diubahkan di dalam hidup kita. Nah, makanya kita belajar sama Rasul Paulus ini, di mana dia mengambil sebuah keputusan ketika dia mengikuti Tuhan. Dia betul-betul mengikuti Tuhan itu dan melakukan tentang apa yang menjadi kebenaran. Nah, bukan hanya sekedar dia mengikuti Tuhan, tetapi semaunya dia melakukan dosa. Semaunya dia melakukan apa yang pernah dia lakukan dulu, dia kembali lagi. Enggak Bapak Ibu. Tapi Paulus ini dia betul-betul ketika dia mengambil komitmen, dia betul-betul diubahkan Tuhan, Roh Kudus mengubahkan dia, dan di situ dia mengambil keputusan, aku mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup saya tetap mengikuti Tuhan dan melakukan kebenarannya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, itu adalah komitmennya Paulus Bapak Ibu ya. Nah, pada pagi hari ini adalah jika kita melihat Bapak Ibu, nah ada beberapa hal-hal lahiriah yang dilakukan Paulus itu sangat menguntungkan hidupnya. Yaitu ada hal-hal lahiriah yang dulu dia lakukan itu adalah sangat menguntungkan hidupnya, tetapi karena ia telah memiliki pengenalan akan Kristus, maka semuanya itu dianggap rugi Bapak Ibu. Paulus itu luar biasa Bapak Ibu. Nah, di mana dia bilang di ayat ke-7 tadi Bapak Ibu, tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, ini adalah hal-hal lahiriah yang Paulus tinggalkan di dalam hidupnya. Dia mengambil komitmen itulah semuanya rugi. Kenapa dia bilang rugi Bapak Ibu? Karena dulu yang dia lakukan itu adalah ketika belum mengenal Tuhan, itu adalah sesuatu hal-hal yang lahiriah, yang ingin atau yang hanya memuaskan dirinya sendiri. Nah, ketika dia mengenal Tuhan, ketika dia mengenal Kristus, ternyata itu adalah sia-sia. Apa yang dulu dia dapatkan, apa yang dulu dia lakukan, itu adalah sia-sia bagi dia. Dianggap rugi. Tapi ketika dia mengenal Kristus, di situ ada kemenangan. Di situ dia mengenal Kristus, di situ ada suatu kedamaian dalam diri. Nanti kita lihat Bapak Ibu, nanti kita membahas itu nanti Bapak Ibu. Nah,
kita perlu tahu Bapak Ibu, mengapa Paulus ini menganggap semuanya itu rugi. Hal yang pertama Bapak Ibu, karena Paulus menyadari bahwa pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia dari segalanya. Ketika ia mengenal Kristus, ada sukacita dan kedamaian di dalam dirinya. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena Paulus menyadari bahwa pengenalan akan Kristus itu adalah jauh lebih mulia. Nah, di ayat ke-8 dia mengatakan, malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus, Bapak Ibu. Nah, Paulus itu adalah dia menyadari bahwa pengenalan akan Kristus adalah jauh lebih mulia. Begitupun juga kita Bapak Ibu, di dalam diri kita ketika kita sudah mengambil keputusan, komitmen mengikuti Tuhan, mengenal Tuhan, kita harus betul-betul berubah Bapak Ibu. Kita harus betul-betul mengikuti kebenaran Kristus. Kita betul-betul berjalan sesuai dengan kebenarannya. Kita betul-betul mengikuti Dia dengan segenap hati kita. Melakukan kebenaran, melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga kita itu adalah memiliki kehidupan, memiliki hidup serupa dengan Kristus itu. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan ingini di dalam kehidupan kita. Kita itu udah kehilangan dulu ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka hubungan kita kepada hubungan Allah dengan manusia adalah terputus. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia untuk menghapus semuanya itu, agar hubungan kita kepada Allah dapat berjalan dengan baik lagi, Dia rela mati di kayu salib Bapak Ibu ya. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu ya, Tuhan itu Yesus itu adalah Tuhan itu pengen kita itu betul-betul berubah dan menjadi orang-orang yang kudus di hadapannya. Ya, yang tidak bercacat celah. Ya. Mungkin kita melakukan hal-hal yang dulu ketika kita belum mengenal Tuhan, ketika kita masih belum mengenal Kristus, mungkin kita banyak hal yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi ketika kita sudah mengenal Tuhan, kita tinggalkanlah semuanya itu. Kebencian, kemarahan, ya, kepahitan, iri hati Bapak Ibu. Banyak hal-hal yang di dalam hidup kita ini yang masih menghambat untuk hidup lebih dewasa, ya, untuk lebih dewasa secara rohani ya Bapak Ibu, untuk kita dapat bertumbuh lagi Bapak Ibu. Ini adalah beberapa hal ya, yang ingin menghambat pertumbuhan kita. Mungkin kita sering ibadah, ya, sering kita ikut segala macam Bapak Ibu ibadah kegiatan gereja, ya, tetapi kita masih mengalami, kita masih tetap hidup di dalam kebencian, kita masih hidup di dalam kepahitan. Apakah itu yang Tuhan mau? Itu tidak Bapak Ibu. Kalau kita belajar seperti Paulus ini adalah betul-betul dia tinggalkan semuanya itu. Dia betul-betul mengikuti Tuhan, sehingga dia menjadi pemberita Injil yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh kepada Tuhan Bapak Ibu. Tuhan memakai kita yang ada di tempat ini, dimanapun kita juga berada, Tuhan memakai kita asalkan kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita main-main di hadapan Tuhan, Tuhan bilang, pasti belum, tunggu dulu, berubahlah dulu. Ya. Tetapi pada pagi hari ini kita diingatkan kembali untuk tetap hidup dalam pengenalan akan Dia dan melakukan kebenarannya dan melakukan hal-hal yang baik di hadapannya. Jangan sampai hidup kita ini adalah dipenuhi dengan dosa, dipenuhi dengan kebencian segala macam Bapak Ibu. Tapi hidup kita ini, jika kita ingin menjadi serupa dengan Tuhan, serupa dengan Dia, itu kita harus menguduskan diri kita ini, menjauhkan diri kita dari hal-hal lahiriah yang ingin menghambat pertumbuhan kita. Nah, hal yang kedua,
Nah, hal yang kedua yang mengapa Paulus menganggap semuanya itu rugi Bapak Ibu, yaitu yang kedua itu hal duniawi yang pernah Paulus lakukan, ia menganggap sampah, yaitu tidak ada gunanya jika dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus dan hidup di dalamnya. Nah, Paulus dia ketika dia melakukan hal duniawi yang pernah Paulus lakukan, ia menganggap sampah. Nah, itu tidak ada gunanya Bapak Ibu. Jika dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus, itu jauh lebih baik Bapak Ibu. Nah, kenapa Paulus ini dalam mungkin secara manusiawi, mungkin diangkat jempol dibilang sama dia ya. Ketika dia menganiaya orang Kristen, mungkin dibilang, dia orang kuat ya, orang yang luar biasa ya, orang yang berani gitu ya. Itu secara manusia, jika dipandang secara manusia, mungkin dan dia melakukan dosa-dosa yang lain yang tidak berkenan di mata Tuhan, mungkin dia dipuji secara manusia. Oh iya, diangkat jempol sama dia. Tetapi ketika Tuhan melihat, Tuhan bilang, aduh, kasihan. Nah, tapi ketika dia mengalami perubahan di dalam hidupnya Bapak Ibu ya, dia menganggap sampah semuanya itu. Begitupun juga kita Bapak Ibu. Ketika kita sudah mengenal Tuhan, hal-hal dunia yang hanya sementara yang kita cari, dan hal-hal dunia yang kita lakukan, mungkin kita dapat pujian dari orang lain, mungkin kita dapat pujian dari manusia, tetapi Tuhan tidak. Kalau kita tidak memiliki pujian dari Tuhan, itu sama sekali bohong. Mungkin secara manusiawi ketika manusia memuji kita, mungkin kita merasa puas, ya. Tapi secara rohani kita itu ada suatu hal yang kurang Bapak Ibu. Tuhan sedih melihat kita ketika kita melakukan hal-hal dunia yang tidak baik, hanya ingin memuaskan atau menunjukkan atraksi kita di depan orang-orang. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau melihat kehidupan kita seperti begitu. Ya, Tuhan ingin hidup kita itu adalah sempurna, kudus di hadapannya, berkenan di hadapannya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, kita melakukan hal-hal yang baik. Kita saling menghargai satu dengan yang lain. Ya, kita merangkul satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain, bukan membenci Bapak Ibu. Bukan zamannya sekarang untuk saling membenci Bapak Ibu. Inilah zamannya sekarang kita saling menolong satu dengan yang lain. Nah Bapak Ibu, hal yang ketiga yang Paulus lakukan yaitu Paulus mengalami perubahan, yaitu meninggalkan masa lalunya dan memiliki kesadaran secara total sehingga ia dibenarkan oleh Allah, itu bukan karena usahanya, tetapi oleh karena Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepadanya. Jadi kita lihat di ayat yang ke-9 Bapak Ibu ya. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, Tuhan yaitu ayat yang ke-9b, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, Paulus mengalami perubahan, yaitu meninggalkan masa lalunya dan memiliki kesadaran secara total sehingga ia dibenarkan oleh Allah. Itu bukan karena usahanya Bapak Ibu, tetapi oleh karena Roh Kudus, karena dia memiliki hati yang ingin diubahkan, karena dia memiliki hidup atau pola hidup yang ingin diubahkan di dalam dirinya. Tuhan atau Roh Kudusnya itu, Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus memampukan dia untuk bisa berubah. Kenapa Roh Kudus memampukan? Karena dia berserah. Dia Tuhan semaunya ya, dia menyerahkan hidupnya. Tuhan terserah semaumu. Inilah hidupku. Itulah Paulus. Dia menyerahkan semuanya, segala hak, segala talenta yang dia miliki, segala apapun yang ada pernah dia lakukan, dia menyerahkan kepada Tuhan. Inilah saya Tuhan.
dia menyerahkan semuanya Bapak Ibu, ya. Maka Roh Kudus memberikan kemampuan kepada dia untuk lebih menjadi orang-orang, itu menjadi orang yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Nah, inilah Paulus Bapak Ibu, ya. Dia yang ke-9 itu adalah, dan berada di dalam dia bukan karena kebenaranku, ya, sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Karena dia memiliki kepercayaan kepada Kristus, karena dia percaya bahwa Tuhan Allah yang saya sembah dan yang saya kenal saat ini adalah sanggup mengubah hidup saya. Dia mengambil komitmen karena dia percaya kepada Tuhan. Itu Tuhan atau Yesus itu sudah sanggup mengubah hidup saya. Begitupun juga kita Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, dimanapun juga kita pada saat ini, Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Asalkan apa Bapak Ibu? Asalkan kita memiliki hati yang ingin diubahkan. Itulah kuncinya Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak memiliki hati yang diubahkan, sama sekali kita tidak bisa berubah Bapak Ibu. Tetapi kalau kita memiliki hati yang ingin diubahkan, Tuhan pasti memampukan kita, dan Roh Kudus-Nya akan memampukan kita untuk bisa menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Kristus. Amin Bapak Ibu. Nah, lanjut Bapak Ibu. Nah, hal apa saja sih yang kita ubah ketika kita mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan? Itu ada 3 hal ya Bapak Ibu yang perlu kita ubah di dalam hidup kita. Itu 1 Bapak Ibu, meninggalkan masa lalu yang sering menghambat pertumbuhan kita. Nah, Paulus padahal kita tadi sudah mendengarkan, kita tadi sudah saya jelaskan, yaitu yang pertama yang Paulus ambil yaitu meninggalkan masa lalu yang sering menghambat pertumbuhan. Yaitu, dan kita juga Bapak Ibu, yaitu hal yang kita ubah ketika kita mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan, yaitu meninggalkan masa lalu yang sering menghambat pertumbuhan kita. Kenapa? Itu hal penting Bapak Ibu, ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak meninggalkan masa lalu kita yang pernah kita lakukan dulu, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Itu menghambat pertumbuhan kita dan menghambat hidup kita ke depan untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan ingin kita meninggalkan masa lalu, meninggalkan perbuatan-perbuatan masa lalu yang pernah kita lakukan. Tuhan ingin melihat hidup kita saat ini mengalami perubahan, memiliki pola hidup yang benar, melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Inilah saatnya Bapak Ibu kita melakukan hal benar, yaitu seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah saatnya Bapak Ibu. Jangan menunda-nunda waktu Bapak Ibu. Ya, jangan bilang waktu masih ada, masih panjang, umurku masih muda. Jangan. Inilah waktunya saat ini untuk bisa ingin mau menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Berubahlah mulai saat ini. Ya, tinggalkanlah masa lalu, perbuatan masa lalu tinggalkanlah itu. Kalau jika kita masih pada saat ini masih ada kepahitan, masih ada kebencian, tinggalkanlah semuanya itu. Saling memaafkan. Inilah waktunya Bapak Ibu, ya. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil, ya. Tetapi jika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita saat ini untuk masih bernafas, inilah saatnya kita saling memaafkan, saling mengampuni, ya. Yang kedua Bapak Ibu, ubahlah komitmenmu di hadapan Tuhan untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kalau Paulus dia mengubah komitmennya untuk mengikuti Tuhan Bapak Ibu, dan kita juga ubah komitmen kita yang selama ini kita ada hal-hal yang menghambat pertumbuhan kita, atau ada hal-hal ingin kita berkomunikasi menghambat komunikasi kita dengan Tuhan. Ubahlah semuanya itu Tuhan. Ayo ubahlah semuanya itu, ya. Ambillah komitmen di hadapan Tuhan untuk lebih memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Inilah
waktunya untuk kita sering membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita sering berdoa, baca firman Tuhan, sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Kita mencari kesenangan Tuhan, kita menyenangi hati Tuhan. Itu kalau kita melakukan hal yang benar, Tuhan tersenyum di sana. Ya, ubahlah komitmen kita Bapak Ibu ya. Kalau kita masih komitmen kita selama ini masih belum terrealisasi, ya sekaranglah kita ambil komitmen. Saya terus mengiring Tuhan, saya terus membaca kebenaran firman Tuhan, saya terus berdoa dan membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ya, inilah waktunya tuh, inilah saatnya. Ya, oke. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, jangan pernah takut kehilangan apapun. Nah, kalau Paulus tadi adalah ketika dia bilang adalah semuanya kuanggap rugi. Dan begitu pun juga kita Bapak Ibu, jangan pernah takut kehilangan apapun dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah mengambil keputusan mengikut Tuhan, jangan takut kehilangan apapun. Ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau kita lihat di kitab Ayub, kalau kenapa Ayub ketika dia percaya kepada Tuhannya, kepada Allah, dia tidak takut kehilangan apapun. Ya. Dia betul-betul mengikuti Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tetap mengambil keputusan. Saya tetap mengikuti Tuhan. Ya, segala harta yang dia miliki semuanya hangus semuanya Bapak Ibu. Itu Ayub. Tetapi dia berkata, saya tetap mengikuti Tuhan. Ya, begitupun juga kita Bapak Ibu. Itulah dan begitu juga Paulus Bapak Ibu ya. Ya, Paulus ini dia mengatakan semuanya kuanggap rugi itu. Dan dia mengikuti Tuhan dan dia mengambil komitmen menjadi penginjil. Ya, siapa yang tidak mengenal Paulus dalam pemberitaan Injil? Pasti kita tahu. Luar biasa Bapak Ibu ya. Sampai saat ini kita pasti mengenal Paulus. Dia itu pemberita Injil yang luar biasa yang Tuhan pakai. Ya, kenapa itu Bapak Ibu? Ketika dia meninggalkan semuanya itu dan tidak takut kehilangan apapun di dalam hidupnya, dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Terima kasih kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dan saya percaya mungkin kebenaran firman Tuhan pada saat ini mungkin agak kurang, masih banyak kekurangan, tapi saya percaya Tuhan akan selalu memampukan kita, memberikan hikmatnya kepada kita untuk terus mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana Engkau mengingatkan kepada kami untuk memiliki hati yang ingin diubahkan, memiliki hati yang betul-betul diubahkan oleh Tuhan. Engkau mengingatkan kepada kami Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, dan segala apapun yang ada di dalam hidup kami, baik masa lalu kami atau hal-hal duniawi yang kami lakukan, ketika kami mengambil keputusan mengikuti Engkau, kami menganggap semuanya itu rugi, tapi kami ambil komitmen hanya mengikuti Engkau Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa kami yang baik, Engkau mampukanlah kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, berkatilah kami semua. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.